Perkenalkan, nama saya Gini Veva Syepati dengan NIM C1H02553. Hari ini saya akan membahas materi mengenai globalisasi dan integrasi nasional. Nah, yang pertama, di sini aku bakal ngejelasin tentang konsep globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia di mana batas-batas negara menjadi semakin terbuka sehingga terjadi pertukaran barang, jasa, informasi, teknologi, ide, dan budaya secara cepat dan luas. Ciri globalisasi ini ada apa aja sih? Yang pertama, ada perdagangan internasional meningkat. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Dan yang ketiga, pergerakan modal dan investasi lintas negara. Yang menjadi faktor pendorong globalisasi adalah kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, perdagangan bebas dan pasar terbuka, dan yang ketiga, peran organisasi internasional. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang dampak globalisasi. Untuk dampak positifnya itu, kemudahan akses informasi, peluang kerja, peningkatan ekonomi, inovasi teknologi. Untuk negatifnya itu, kesenjangan sosial ekonomi, hilangnya budaya lokal, ketergantungan ekonomi pada negara maju. Nah, untuk dampak negatifnya itu ada kesenjangan sosial ekonomi, hilangnya budaya lokal, dan ketergantungan ekonomi pada negara maju. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang konsep integrasi internasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan atau kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Bentuk integrasi internasional ini, yang pertama ada bilateral, kerjasama antar dua negara, misalnya ada Indonesia dengan Jepang. Kemudian yang kedua ada regional, yaitu kerjasama dalam satu kawasan, misalnya ASEAN dan Uni Eropa. Terus yang ketiga multilateral, yaitu kerjasama banyak negara secara global, misalnya PBB dan WTO. Tujuan integrasi internasional ini buat apa sih? Yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Yang kedua, memperkuat ekonomi dan perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah global bersama. Contohnya itu ada ASEAN, Uni Eropa, dan PBB. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang 4 pendekatan globalisasi. Pertama itu ada sistem global, yaitu berfokus dalam hubungan dan interaksi antar negara dalam sistem dunia dan saling mempengaruhi dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan teknologi. Contohnya itu ada PBB, WTO, dan IMF, yaitu pendekatan budaya global, yaitu penyebaran nilai, simbol, dan gaya hidup secara global. Contohnya adalah musik K-pop yang semakin berkembang, bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, dan gaya hidup konsumtif. Ya, pendekatan masyarakat dan politik global. Terbentuknya masyarakat global dan tata kelola politik internasional. Contohnya ada Greenpeace, PBB pengatur kerjasama internasional, dan konvensi internasional tentang perubahan iklim. Terakhir, yaitu pendekatan kapitalisme global, yaitu globalisasi sebagai ekspansi sistem kapitalisme ke seluruh dunia dan negara-negara yang berkembang sering menjadi tempat produksi. Contohnya, perusahaan Apple, kemudian rata produksi global dan investasi besar-besaran. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin 2 poin penting ini. Poin yang pertama, yaitu integrasi internasional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kedaulatan dan identitas nasional Indonesia, baik dalam aspek positif maupun tantangan yang perlu diantisipasi. Nah, pengaruh terhadap kedaulatan nasionalnya ada apa aja? Yang pertama, pembatasan ruang gerak kebijakan nasional. Contohnya, ketika Indonesia ikut serta dalam perjanjian internasional. Dan yang kedua, yaitu ketergantungan ekonomi dan politik. Contohnya adalah globalisasi ekonomi membuat Indonesia bergantung pada investasi asing, ekspor impor, dan teknologi global. Yang ketiga, pengaruh lembaga internasional. Contohnya, organisasi seperti IMF atau Bank Dunia dapat memberi tekanan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia melalui syarat pinjaman atau program bantuan. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang pengaruh terhadap identitas nasional. Yang pertama, masuknya budaya asing. Yang kedua, peluang memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Dan yang ketiga, tantangan mempertahankan jati diri nasional. Nah, tadi aku udah ngejelasin tentang peluang dan tantangannya. Di sini aku bakal ngejelasin tentang upayanya kita menjaga kedaulatan dan identitas nasional. Pertama, yaitu diplomasi aktif. Yang kedua, pendidikan dan kelestarian budaya. Yang ketiga, regulasi selektif. Bakal ngejelasin poin yang kedua yang sekarang. Itu tentang peluang dan tantangan dalam konteks ASEAN, PBB, dan WTO. Nah, untuk peluangnya dalam ASEAN itu, yang pertama yaitu kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas, yang kedua stabilitas kawasan, dan yang ketiga mobilitas tenaga kerja dan pendidikan. Tantangannya itu persaingan ekonomi yang ketat, kemudian kesenjangan pembangunan,
dan perbedaan kepentingan politik. Kedua ada PBB, peluangnya adalah peran diplomatik global, yang kedua akses bantuan internasional, dan yang ketiga partisipasi dalam misi perdamaian. Tantangannya adalah keterikatan pada keputusan global, keterbatasan sumber daya, dan tekanan diplomatik. Terakhir ada peluang WTO, yang pertama ada akses pasar global lebih luas, yang kedua kepastian hukum perdagangan, dan yang ketiga, dorongan modernisasi ekonomi. Tangannya adalah persaingan global tinggi, kebijaksanaan proteksi terbatas, dan tekanan dari negara maju. Nah, menurut aku, integrasi internasional ini sangat bermanfaat ya bagi Indonesia. Khususnya itu contohnya ada di bagian ekonomi, dan juga ada di PBB, di bagian pertahanan, karena ekonomi dan pertahanan itu sangat penting juga bagi keperluan bangsa dan negara. Kesimpulan singkatnya itu aku belajar bahwa Indonesia itu menjalin banyak kerjasama, banyak juga perjanjian yang udah terikat dari satu negara dengan negara lainnya. Dan untuk pertanyaannya itu, apakah ekspor itu sangat penting buat bangsa Indonesia? Sekian dari saya, terima kasih.